Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Pertama-tama yang kami hormati Bapak Heri Susanto, SSM Hum, selaku dosen pengampu mata kuliah Besai Berintah. Terima kasih atas bimbingan dan kesempatan yang diberikan. Dan tidak kami lupakan, yang saya banggakan dan saya cintakan, teman-teman yang hadir pada pagi hari ini. Kepada seluruh hadirin yang berkenan hadir, izinkan saya menyampaikan penghargaan atas kehadiran Anda hari ini. Kehadiran Anda bukan hanya menjadi pelengkap, tetapi juga elemen krusial dalam mendiskusikan dan memahami topik-topik yang kita angkat bersama. Nah, ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Kalau sudah kenal, boleh nih disayang. Baik teman-teman, sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri, Serli Rahmawati Putri. Bersama teman-teman saya ada Nabila Miftahul Jannah, Kristiani Anggi Pamasi, Fani Rahmasari, Ainul Ismi, Jusmiani, dan Maulina. Baik teman-teman, sebelum memasuki materi lebih dalam, saya memiliki 4 statement nih teman-teman. Yang pertama, apakah kita menyadari bahwa lebih dari 60% kaum muda di seluruh dunia menghadapi tantangan dalam mendapatkan akses pendidikan berkualitas? Yang kedua, bagaimana kita dapat merespons tantangan ini dan mengubahnya menjadi peluang bagi generasi mendatang? Yang ketiga, seperti kata Albert Einstein, pendidikan adalah kekuatan untuk mengubah dunia. Bagaimana kita dapat menerapkan kekuatan ini untuk kaum muda? Dan yang terakhir adalah yang keempat, hari ini mari kita bersama-sama menjelajahi peran penting kaum muda dalam pendidikan, menghadapi tantangan bersama, dan mengeksplorasi kasus-kasus inspiratif yang memotivasi perubahan positif. Sekali lagi, terima kasih atas partisipasi dan kehadiran Anda semua. Tanpa berlama-lama, mari kita mulai perjalanan mendalam kita hari ini, menjelajahi dan meresapi pentingnya peran kaum muda dalam pendidikan, menghadapi tantangan bersama, dan mengeksplorasi kasus-kasus inspiratif yang dapat memotivasi kita menuju perubahan positif. Selamat menyimak dan mari kita saling berbagi pengetahuan. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang pentingnya pendidikan bagi kaum muda. Dapat teman-teman semua lihat di layar atau di slide PPT. Di sini kami mencantumkan 4 poin yang menjadi sebuah alasan mengapa pendidikan itu penting bagi kaum muda. 4 poin tersebut antara lain yang pertama, pemberdayaan individu, yang kedua, peningkatan kesempatan karir, yang ketiga, pemahaman teknologi dan informasi, dan yang keempat ialah peningkatan kesadaran sosial. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang 4 poin tersebut. Yang pertama, pemberdayaan individu. Mengapa pemberdayaan individu menjadi salah satu poin untuk pentingnya pendidikan bagi kaum muda? Karena dengan adanya pendidikan ini memberdayakan kita, generasi muda atau kaum muda, dengan memberikan sebuah bekal berupa keterampilan, pemahaman, serta kesiapan kita untuk menghadapi masa depan. Dengan meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan juga pemahaman tersebut, maka kita akan dapat menghadapi tantangan kehidupan di masa yang akan datang. Yang kedua adalah peningkatan kesempatan karir. Peningkatan kesempatan karir ini maksudnya adalah dengan adanya pendidikan, apalagi dengan pendidikan yang memadai. Maksudnya adalah kualifikasi pendidikan yang mungkin di masyarakat sekitar, misalnya kita tinggi lah, ibaratnya tinggi atau mampu bersaing, maka kesempatan karir itu pun akan muncul dan banyak bagi kita karena dengan adanya pendidikan yang kita tempuh atau yang kita miliki. Dengan pendidikan juga kita mampu bersaing di pasar kerja ataupun di pasar global untuk bersaing mendapatkan sebuah pekerjaan. Yang ketiga adalah pemahaman teknologi dan informasi. Kita ketahui sekarang kita berada di zaman yang sangat ketat dan sangat tinggi dengan penggunaan teknologi. Dengan adanya pendidikan seperti misalnya kami atau kelompok kami yang sekarang berpresentasi, kami adalah mahasiswa dari teknik informatika. Tentu kami akan mempelajari tentang segala jenis tentang informasi teknologi, walaupun itu tidak mendetail, tetapi setidaknya kami bisa paham menggunakan teknologi seperti komputer, laptop,
dan kami juga mampu dan belajar untuk meningkatkan atau mengembangkan inovasi atau pemikiran yang sudah ada menjadi suatu inovasi yang berkembang dan dapat digunakan bagi kita dan juga di masa yang akan datang. Dan yang keempat yaitu peningkatan kesadaran sosial. Kita sadari kita adalah makhluk sosial, apalagi di umur kita yang sekarang. Kaum muda ini sangatlah tidak minim tetapi bisa dibilang minim dalam memiliki empati, kesadaran sosial terhadap sesama. Nah, dengan adanya pendidikan ini dapat membantu kita untuk meningkatkan kesadaran tentang adanya budaya di sekitar, suku di sekitar, dan lain-lain. Dengan pendidikan kita akan mampu meningkatkan rasa empati kita, rasa peduli kita terhadap lingkungan, dan kita juga dapat membela suatu kebenaran dengan tidak mengedepankan rasionalisme atau sesuai dengan suku-suku, karena kita sudah belajar dan kita berpendidikan, jadi kita mampu berpikir dengan logis dan berkepanjangan dengan jangka panjang. Oleh sebab itu, pendidikan dapat membantu kita dalam meningkatkan pemahaman kesadaran sosial. Yang selanjutnya yaitu tantangan yang dihadapi kaum muda pendidikan. Ada 4. Yang pertama yaitu akses tidak merata. Beberapa kaum muda di berbagai bagian dunia masih menghadapi yang namanya kesulitan dalam mendapatkan akses pendidikan yang berkualitas. Faktornya itu seperti lokasi geografis, kondisi ekonomi, dan ketidaksetaraan gender dapat memengaruhi aksesibilitas terhadap pendidikan. Yang kedua yaitu beban biaya pendidikan. Biaya pendidikan yang tinggi termasuk uang sekolah, uang buku, dan uang peralatan dapat menjadi hambatan bagi kaum muda, terutama yang berasal dari latar belakang ekonomi yang rendah. Yang ketiga yaitu tekanan akademis. Tekanan untuk mencapai tingkat prestasi yang tinggi seringkali memberikan beban tambahan pada kaum muda. Persaingan yang ketat, ujian standar, dan ekspektasi yang tinggi dapat menciptakan tekanan mental. Yang keempat yaitu ketidakpastian pekerjaan. Kaum muda saat ini dihadapkan pada ketidakpastian pekerjaan dan kebutuhan untuk memiliki keterampilan yang relevan dengan pasar kerja yang terus berubah. Oke, materi yang pertama itu membangun jalan menuju pendidikan merata. Itu seperti aktif mencari peluang pendidikan daring dan sumber daya pembelajaran online, serta terlibat dalam program beasiswa dan inisiatif lokal untuk mendukung akses pendidikan bagi semua. Lalu yang kedua, mengelola keuangan pendidikan. Nah, ini strategi efektif dalam menghadapi beban biaya, mencari peluang beasiswa, program bantuan keuangan, atau pekerjaan paruh waktu, dan merancang anggaran pribadi untuk memprioritaskan biaya pendidikan. Selain itu, mengeksplorasi sumber daya pendidikan gratis atau terjangkau. Lalu yang ketiga, membangun ketangguhan akademis. Itu strategi tanggap terhadap tekanan belajar, menetapkan ekspektasi realistis, fokus pada pembelajaran daripada hasil yang sempurna, dan mencari dukungan dari teman sebaya, guru, atau bahkan konselor. Lalu penerapan strategi manajemen waktu dan stres menjadi kunci untuk menjaga keseimbangan. Lalu ada yang keempat, itu navigasi karir di era ketidakpastian. Itu seperti mempersiapkan diri untuk tantangan pekerjaan, berinvestasi dalam pengembangan keterampilan, tambahan di luar kurikulum formal, membangun jejaring dengan praktik industri melalui magang atau proyek kolaboratif, serta tetap terbuka terhadap pembelajaran dan adaptasi terhadap perubahan pasar kerja. Lalu ada yang terakhir, itu mengatasi rasa malas dalam belajar. Nah, membangun motivasi dan konsistensi, menyadari penyebab malas dan mencari solusi spesifik, menetapkan tujuan bertahap untuk menjaga motivasi, membuat jadwal belajar yang teratur, menggunakan variasi metode pembelajaran untuk menjaga ketertarikan,
dukungan dari teman sebaya ataupun mentor itu juga sangat penting untuk saling memberikan dorongan. Lalu yang pertama ada menetapkan tujuan. Tentukan tujuan jangka pendek dan jangka panjang untuk memberikan arah pada perjalanan pendidikanmu. Yang kedua, temukan minat. Identifikasi mata pelajaran atau topik yang benar-benar menarik minatmu sehingga belajar menjadi lebih menyenangkan. Lalu yang ketiga, terlibat dalam ekstrakurikuler. Nah, itu ikut serta dalam kegiatan ekstrakurikuler dapat menambah variasi dan kegembiraan dalam rutinitas pendidikanmu. Dan yang terakhir, jaga keseimbangan. Pastikan ada keseimbangan antara waktu belajar dan waktu istirahat. Hindari kelelahan dan berikan waktu untuk aktivitas rekreasi. Oke, di sini saya akan melanjutkan tentang upaya dalam meningkatkan semangat menempuh pendidikan, yaitu poin kelima sampai dengan poin ke-8. Poin kelima adalah temukan dukungan. Di sini maksudnya adalah carilah teman dekat kita atau sahabat kita, bestie kita, dan bahkan keluarga pun yang menurut kita terpercaya atau mampu memberikan kita semangat. Nah, carilah mereka dan kita berharap dari mereka kita dapat menumbuhkan semangat kita dalam belajar. Yang keenam adalah atur waktu dengan baik. Maksudnya adalah aturlah waktu kita dalam segala hal. Maksudnya adalah yang pertama, bagi waktu untuk tidur, atau untuk istirahat, untuk makan dan sebagainya, untuk ibadah. Yang kedua, bagi waktu untuk belajar, di mana inilah salah satu poin untuk upaya dalam menempuh pendidikan. Yang selanjutnya adalah atur waktu untuk berolahraga ataupun waktu untuk kita menyenangkan diri atau melakukan kegemaran kita atau hobi kita. Yang selanjutnya adalah yang ketujuh, rayakan prestasi kecil. Maksudnya berikanlah diri kita sendiri tanpa mengharapkan orang lain, berikanlah diri kita sendiri sebuah apresiasi atau sebuah hadiah kecil, di mana hadiah tersebut adalah sebagai sebuah tanda kita telah melewati hal-hal yang menurut kita kemarin-kemarin itu adalah hal-hal yang terpuruk banget, tapi sekarang kita mampu nih menghadapinya. Nah, setidaknya berikan hadiah kecil untuk diri kita sendiri. Hadiah kecilnya itu simpel, misalnya kita mau makan seblak misalnya, hal sederhananya, atau kita mau berbelanja, atau kita mau menonton film, bahkan kita mungkin mau mendatangi sebuah tempat seperti pantai, gunung, atau yang lain-lain, yang hal itu merupakan sebuah hadiah buat diri kita sendiri. Yang terakhir adalah cari inspirasi. Di sini inspirasi maksudnya adalah sebuah motivasi atau motivator yang kita gunakan untuk menempuh pendidikan, di mana kita mengharapkan sebuah tips ataupun kita dapat kayak misalnya saya harus seperti dia nih, jadi harus semangat. Nah, itu di situ adalah maksud dari cari inspirasi. Selanjutnya akan dijelaskan teman saya. Terima kasih. Di sini kami juga menyajikan studi kasus inspiratif yang berjudul Pahlawan Digital di Daerah Terpencil. Di sini kami akan menceritakan Anwar, di mana ia merupakan seorang pemuda di daerah terpencil yang sedang menghadapi keterbatasan akses pendidikan akibat minimnya sarana dan prasarana di daerah yang ia tempati. Di mana Anwar banyak menghadapi tantangan pada saat ia mengenyam sebuah pendidikan. Yang pertama yaitu adanya keterbatasan sumber daya pendidikan, yang kedua minimnya akses teknologi dan internet, yang ketiga yaitu kurangnya dukungan dari lingkungan sekitar. Di mana solusi dan langkah yang dapat dilakukan Anwar untuk mengatasi tantangan tersebut yaitu memanfaatkan sumber daya lokal dan perpustakaan desa, yang kedua memulai pembelajaran mandiri melalui hotspot lokal, dan yang ketiga yaitu membentuk kelompok belajar lokal untuk saling mendukung. Di mana dari hasil kerja keras yang dilakukan oleh Anwar, ia memperoleh hasil. Yang pertama, ia mendapatkan beasiswa dari hasil lomba esai daring. Yang kedua yaitu adanya dukungan dari lingkungan sekitar atau masyarakat untuk membantu mendirikan pusat pembelajaran sederhana. Dan yang ketiga, kelompok belajar Anwar sangat menginspirasi pemuda-pemuda di desa lainnya. Di mana dari studi kasus ini dapat mencerminkan semangat dan kreativitas Anwar untuk membuka jalan menuju pendidikan meskipun adanya sebuah keterbatasan.
di mana dari keberhasilannya meraih beasiswa dan membangun komunitas belajar lokal menunjukkan bahwa adanya potensi perubahan positif di dalam lingkungannya. Baik, kesimpulan yang dapat diambil dari apa yang telah disampaikan adalah kaum muda memiliki potensi yang besar dalam bidang pendidikan, seperti semangat belajar, kreativitas, dan dukungan masyarakat serta kemampuan menjadi inspirator dapat membangun generasi yang tangguh. Pendidikan bukan hanya sebuah perolehan pengetahuan, tetapi juga sebagai fondasi untuk membangun individu yang jauh lebih baik, serta dapat memberdayakan mereka untuk mengatasi masalah dan mencapai tujuan hidup mereka. Selanjutnya saya akan membacakan satu buah kutipan yang saya ambil dari sosok Bung Hatta. Beliau pernah berkata, "Sumber daya terbesar suatu bangsa adalah generasi muda yang berpendidikan." Maksud dari kutipan yang beliau sampaikan adalah, aset terbesar dalam suatu bangsa adalah generasi mudanya yang berpendidikan. Kenapa? Karena pendidikan dianggap kekayaan utama yang dapat meningkatkan suatu potensi dan kontribusi dari generasi muda tersebut untuk dapat mensejahterakan dan memajukan suatu bangsa tersebut. Oke, baik teman-teman, dari sini saya akan mengambil alih. Nah, di sini ada referensi buku yang kami ambil untuk materi kami. Yang pertama, ada Sejarah Pendidikan Indonesia dari Profesor Dr. S. Nasution MA, yang dimana buku ini mengantarkan kita kepada pemahaman potret pendidikan pada masa lampau di bawah payung pemerintahan kolonial. Buku ini fokus mengupas genealogi pendidikan anak-anak Indonesia, yang dimana ketika itu kondisi Indonesia sebagai sebuah bangsa belum ada dan masyarakat Indonesia dalam keadaan terjajah. Dan buku yang kedua berjudul Menjadi Guru Penulis dari Haryono SPD, yang dimana buku ini akan mengantarkan Anda menjadi seorang guru profesional. Anda akan diajak untuk membuktikan bahwa Anda adalah seorang penulis yang hebat. Di dalam buku ini disajikan beragam kiat dan langkah dalam menulis karya ilmiah yang bisa ditulis oleh guru. Oke, selanjutnya kami akan masuk ke sesi tanya jawab. Silakan angkat tangan jika ada teman-teman yang ingin bertanya. Bertanya tidak akan membuat kalian rugi, melainkan akan menambah ilmu pengetahuan bagi kami semua. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Dan jangan lupa bahwa kaum muda memiliki potensi yang sangat baik untuk membawa ke perubahan yang positif. Baik, saya tutup sesi tanya jawab ini. Terima kasih atas antusias teman-teman sekalian dalam bertanya. Selanjutnya akan saya kembalikan ke... Sekian presentasi kami hari ini. Kami berharap apa yang telah kami sampaikan dapat memberikan inspirasi, pemahaman, dan motivasi untuk bersama-sama mengatasi tantangan dalam pendidikan kaum muda. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi Anda. Mari kita menjalin kolaborasi untuk menciptakan masa depan pendidikan yang lebih baik. Selamat hari yang penuh inspirasi dan perubahan positif.